Akhirnya pemerintah merealisasikan janji memangkas harga gas industri. Kali ini untuk sektor industri pupuk, petrokimia, dan juga baja. Pemangkasan harga ini baru untuk 3 sektor industri dari 7 sektor industri yang diamanatkan sesuai peraturan Presiden nomor 40 tahun 2016. Mengapa pemerintah baru mewujudkan harga gas murah bagi 3 sektor di dalam negeri? Setengah hati di gas industri, saya ulas sebelengkap untuk Anda pada sore hari ini. Kita lihat bersama bagaimana pemerintah memang tampaknya merealisasikan janjinya untuk membantu industri sehingga harga gas industri diberikan diskon. Namun mengapa kita pilih setengah hati? Karena ternyata dari 7 targetnya hanya 3 saja untuk tahap pertama. Tapi kita jangan suzon dulu ya. Kita lihat seperti data berikut ini. Kita bandingkan saja agar lebih real, agar lebih kita fair. Kita lihat bagaimana harga gas industri di beberapa negara. Selintas saja, saya kasih Anda waktu sekitar 2 detik, Anda bisa melihat siapa yang paling mahal. Indonesia. Indonesia berada pada harga paling mahal, 9,5 dolar Amerika per MMBTU untuk harga gas industri yang diberikan di negara ini. Kita bandingkan misalnya dengan Vietnam. Vietnam ini ya, sekarang itu konstruksi ekonominya saya sangat tertarik mempelajari tentang Vietnam, bagaimana dia bisa memanfaatkan situasi di Tiongkok, kemudian di Amerika Serikat, sehingga memberikan daya jual, kemudian juga produk-produk yang dipasarkan di sana. Ternyata harga gas dia itu 7,5, berarti lebih rendah dibandingkan di Indonesia. 2 dolar Amerika per MMBTU itu untuk sebuah industri sangat signifikan. Untuk sebuah industri. Untuk kita, para konsumen juga sangat berarti karena akan lebih murah ketika massal, secara massal saja sebagai salah satu faktor produksinya bisa dipangkas harganya, maka akan berorientasi pada cost of production, kemudian juga akan ke price, ke harga. Baiklah, Vietnam 7,5 dolar Amerika per MMBTU. Kita bergeser lagi ke Filipina yang struktur ekonominya mirip-mirip Indonesia, masyarakatnya rajin belanja, harganya 5,43 dolar Amerika per MMBTU. Anda bayangkan, kalau kita bandingkan saja, ini hampir separuhnya dari harga yang ada di Indonesia. Lalu kita lihat lagi, bagaimana dengan di Malaysia, tetangga kita yang hanya sejam, 2 jam, kita bisa sampai di KL, di Malaysia, dan sesungguhnya tetangga itu kan seperti refleksi paling dekat. Kalau kita mau membuat standar sesuatu, sesungguhnya tetangga adalah hal yang paling murah untuk kita lakukan review. Dan di sini harganya lebih turun lagi, 4,48 dolar Amerika per MMBTU. Kita bicara Singapura, ya sudah lah ya. Habis lah kalau Singapura udah 4 dolar Amerika per MMBTU. Mengapa? Itulah mengapa di Singapura ini memang efisiensinya tinggi. Sehingga dengan luas wilayah yang sangat kecil, mereka bisa menjadi hub perdagangan luar biasa. Meskipun memang nanti itu bisa ditarik lagi ke belakang panjang ya, karena kita tahu bagaimana sejarah Singapura sehingga begitu mudah untuk masuk ke kancah perdagangan internasional. Tapi paling tidak kita mencoba untuk angka-angka ini menjadi salah satu pertimbangan pemerintah. Ketika akan tetap ada di angka ini, ya nggak mungkin kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Ya nggak mungkin industri kita bisa bersaing. Jangankan di luar negeri, di dalam negeri aja kalau segitu angkanya itu akan sulit. Tapi bukan berarti langsung menurunkan secara sporadis. Pasti ada juga pertimbangan-pertimbangan, hitung-hitungan ekonomi yang harus dilakukan. Namun ternyata dari hal tersebut pemerintah akhirnya syukurnya mau memperbaiki harga. Kita lihat bersama, ini adalah perubahan harga gas untuk industri. Untuk gas, jadi untuk PT Pupuk, jadi ada 3 industri ya yang saat ini, itu petrokimia, pupuk, kemudian adalah baja. Untuk pupuk, dari PT Pupuk Kujang misalnya, mereka akan membeli gas dari Pertamina IP, kemudian dari PHONWJ, ini Pertamina juga ya, itu akan mengalami penurunan. Kita lihat harga lamanya 6,62 dolar Amerika per MMBTU, tapi kemudian nanti akan turun, tapi hanya 0,62 sen dolar Amerika per MMBTU. Kemudian soalnya dari PHONJW juga turun, justru harganya sama ya, tapi mungkin karena sudah dianggap rendah, tapi paling tidak ini mengalami penurunan. Kita lihat memang ada penurunan, tapi ini kemudian yang dikeluhkan oleh beberapa pelaku industri. Mereka mengatakan penurunan yang diberikan oleh pemerintah harganya tidak signifikan seperti yang mereka harapkan. 0,62 sen dolar Amerika sih memang mengalami penurunan, tapi mestinya harus lebih rendah lagi karena biaya produksi mereka bisa ditekan ketika harga gas yang merupakan salah satu juga penopang proses produksi mereka bisa dikurangi. Dari pupuk sudah ya, kemudian saya masih pupuk, nah ini dia. Pusri ataupun Pupuk Sriwijaya selama ini membeli dari beberapa perusahaan ini. Kita lihat PT Pertamina IP, kemudian masih
Pertamina IP juga, kemudian Job PHE, Talisman. Kita lihat harganya saja, kita fokus ke harga. Ini mengalami penurunan 0,54 sen. Kemudian ini 0,73 sen. Kemudian ini juga sangat sedikit, kurang dari 10 sen bahkan untuk penurunan 8 sen gitu. Kita apresiasi sih pemerintah merealisasikan janji, tapi saya hanya mengutip apa yang disampaikan oleh pelaku industri. Jadi kalau mau produksi pupuk, kalau gasnya harganya turunnya dikit, itu juga mereka tidak bisa terlalu menekan harga dan persaingan mereka tetap saja seperti saat ini. Kemudian efisiensinya juga tidak bisa tercipta maksimal. Lalu dari pupuk saya langsung saja. Tadi sudah pupuk ya, 2 sekarang. Pupuk Iskandar Muda ini ada di Aceh ya. Kita lihat penurunannya untuk pupuk Iskandar Muda dari PHE NSB ternyata turun signifikan 1,54. Kemudian dari sini ya, jadi untuk pupuk Iskandar Muda saja tampaknya yang mengalami penurunan yang signifikan untuk harga gas industri. Lalu saya ke ini dia. Petrokimia dan Krakatau Steel. Ada petrokimia tuh sepertinya sangat apa sih petrokimia itu loh. Kalau misalnya kita membuat bahan-bahan plastik itu industri petrokimia, atau misalnya bahan-bahan untuk alat kosmetik Anda, nah itu di industri petrokimia jatuhnya. Jadi pengolahan bahan-bahan kimia untuk diolah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi. Ini juga kecil ya penurunannya. Hanya untuk Krakatau Steel, untuk produksi baja. Tidak heran karena pemerintah memang sampai saat ini, mengapa 3 sektor ini dibidik oleh pemerintah untuk pupuk misalnya. Ini memang target pemerintah untuk swasembada pangan, mungkin dibutuhkan pupuk yang lebih murah meskipun penurunan harga gasnya tidak signifikan. Ya saya apresiasi, kita apresiasi lah. Kemudian selanjutnya untuk petrokimia adalah industri-industri pemerintah yang ada di wilayah-wilayah titik untuk gas ataupun sumber-sumber migas. Kemudian kita tahu bahwa plastik, kemudian industri-industri seperti kosmetik, kemudian yang lain sebagainya itu sangat penting menurut pemerintah. Lalu Krakatau Steel baja, mengapa? Karena pemerintah tengah mendorong sektor infrastruktur. Kalau bangun pasti untuk proyek-proyek Anda kan suka kena macet ya di kantor Anda. Kalau saya ya kita harus berdampingannya dengan kemacetan karena pemerintah sedang mengejar sektor infrastruktur, dan infrastruktur bangunan-bangunan itu membutuhkan baja yang selalu kita lihat, dan itu diproduksi oleh ini Krakatau Steel. Ketika ini mengalami penurunan yang signifikan, maka Krakatau Steel bisa memproduksi dengan harga yang lebih rendah. Artinya proses untuk pembangunan infrastruktur juga bisa lebih rendah. Terakhir adalah ternyata masih ada yang tidak mendapatkan penyesuaian harga. Alasan pemerintah karena rata-rata harga gas jualnya sudah rendah di level 2,5 sampai 5,86 per MMBTU, yaitu PT Kaltim Parna Industri, Kaltim Metanol Industri, dan Pupuk Kalimantan Timur. Saya heran ya angkanya bisa 2,85 begini ya. Tadi 7 sampai 6. Tapi intinya gas industri harus ditopang, harus diberikan kebijakan ataupun juga sebuah kebijakan yang lebih baik lagi. Karena ini berkaitan juga dengan ketahanan ekonomi dalam negeri di tengah ketidakpastian global. Ketika industri kita bisa mendapatkan support dari gas industri dengan harga yang lebih baik, maka mereka bisa menjalankan industri dengan lebih baik. Kemudian juga bisa membuka lapangan kerja, bisa menjual produk dengan output optimal, sehingga hal tersebut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik ke depan. Kami akan kembali dengan informasi. Pemerintah Venezuela menarik uang kertas pecahan terbesar 100 Bolivar mulai 4